Mika menatap langsung kegelapan di masanya dan pada kegelapan di masa mendatang. Tetapi sudut pandang Tuhan memungkinkannya untuk melihat di atas kegelapan. Tanda kutip. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda, agar semakin banyak iman yang terbarukan, serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-58, Sabtu tanggal 14 Januari 2023, dengan seri 5201, Light in the Dark Time, atau Terang dalam Gelap. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Mika, yang merupakan kitab ke-33 dari 39 kitab perjanjian lama pada Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mika atau Micah, terang dalam gelap. Kejahatan dan kekerasan merayap ke selatan menuju Yerusalem. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dari kitab Mika pasal 6 ayat 8. Anak desa seringkali kehilangan sudut pandang di kota besar. Mereka melongo melihat bangunan tinggi, pakaian indah, dan simbol-simbol kekuasaan yang menyolok. Mika adalah anak desa dari Mobeset, desa kecil di tanah tak bertuan di barat daya Yerusalem. Ketika teman semasanya Yesaya bergerak keluar masuk istana, Mika tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan pada lingkungan seperti itu. Tetapi anak desa ini mempertahankan sudut pandangnya. Darah dan kekerasan pada zamannya tidak menguasai dia. Juga tidak diintimidasi orang berkuasa dan kaya. Dia berbicara seperti orang yang telah melihat dunia melalui mata Tuhan. Mika hidup dalam suatu masa tergelap dalam sejarah Israel. Suatu masa kekejaman perang. Negeri itu telah lama terpisah menjadi utara dan selatan. Mika menyaksikan pecahnya perang antara kedua sisi dengan korban mati 120.000 orang dari pihak selatan sendiri. Ada di kitab 2 Tawarik pasal 28 ayat 6. Lalu Asyur, pemimpin kekuasaan brutal saat itu, menyerbu kerajaan utara setelah pengepungan selama 3 tahun terhadap ibu kotanya, Samaria. Hanya satu mujizat yang membuat tentara Asyur yang sama keluar dari Yerusalem. Kitab 2 Tawarik pasal 32. Tetapi, sampai berapa lama selatan bisa bertahan? Dosa orang selatan. Mika tidak memiliki keraguan untuk menafsirkan berbagai peristiwa rusuh ini. Tuhan telah menghukum bangsa selatan dari Israel untuk dosa-dosa yang dirangkum dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 16 dan 17. Pendewaan, peribadatan Baal, pengorbanan anak, sihir dan tenung. Sekarang, kegiatan yang sama telah mulai melanda selatan ke daerah Yehuda. Begitu banyak, sehingga Mika menyebut Yerusalem sebagai tanda kutip, tempat tinggi, suatu tempat tradisional bagi peribadatan para penyembah berhala. Kitab Mika pasal 1 ayat 5. Penghakiman yang sama yang telah diderita utara juga akan datang ke Yehuda jika orang-orang melanjutkan untuk tidak mematuhi Tuhan. Akun sejarah yang lain memberi lebih banyak detail mengenai dosa-dosa orang selatan. Mereka menerangkan bagaimana Raja Ahaz merancang sebuah altar aneh
di bait suci Tuhan, mengubah konstruksi bait suci demi Raja Asyur. Kitab 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 18. Dia memberikan anaknya sendiri sebagai kurban manusia dan menutup bait suci Tuhan, menggantikan altar pada setiap sudut jalan. Kitab 2 Tawarik pasal 28 ayat 3 dan ayat 24 serta 25. Berdasarkan dengan korupsi keagamaan ini, datang setiap jenis dosa lainnya, antara lain ketidakjujuran, pasal 6 ayat 10 sampai 11, penyuapan, pasal 3 ayat 11, ketidakadilan, pasal 2 ayat 2, ketidakpercayaan yang menghancurkan keluarga-keluarga, pasal 7 ayat 5 dan 6. Di atas kegelapan. Namun Mika melihat cahaya di depan. Hal ini melihat kemuliaan Tuhan atas semua peristiwa yang telah menghukum umatnya hanya untuk memurnikan dan memulihkan mereka. Bersamaan dengan membuat beberapa prediksi terjudul Alkitab tentang kehancuran, Mika memberi beberapa prediksi yang paling jelas dari Mesias, sang pemimpin yang akan datang untuk menyelamatkan Israel. Sudut pandang Mika mencakup tidak hanya peristiwa-peristiwa di masanya saja, tetapi juga berbagai peristiwa yang jauh di masa depan, ketika bangsa-bangsa, tanda kutip, akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bijak. Pasal 4 ayat 3. Mika menatap langsung kegelapan di masanya, dan pada kegelapan di masa mendatang. Tetapi sudut pandang Tuhan, memungkinkannya untuk melihat di atas kegelapan. Tanda kutip. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Pasal 7 ayat 8. Bagaimana membaca kitab Mika? Mika mempunyai pandangan yang luas tentang sejarah, dan kemudian dia menjelajahi sejumlah besar daerah atau wilayah. Kitabnya hanya 7 pasal, dipenuhi dengan pemberitahuan atas berbagai peristiwa dari beberapa ribu tahun. Karena begitu banyak tertahan ke dalam ruang yang begitu pendek, membaca kitab Mika dapat membingungkan. Suatu bagian atau fragmen bisa berkaitan dengan Mesias, misalnya. Dan tanpa peringatan, beberapa ayat berikutnya bergeser kepada pertempuran melawan Asyur. Untuk meraih pesan Mika, ingatlah kitabnya sebagai sebuah koleksi pidato singkat. Sebuah pidato tidak seharusnya menggiring ke pidato berikutnya. Daripada membaca secara cepat dari awal hingga akhir, istirahatlah sejenak setelah setiap bagian pendek untuk melihat apakah Anda sudah memahami apa yang dikatakannya. Cobalah untuk mengetahui siapa yang sedang berbicara. Terkadang Tuhan yang berbicara terhadap Mika, terkadang para pemberontak. Secara umum, kitab Mika mengikuti garis besar ini. Pasal 1-3 mengindikasikan kedua kerajaan utara dan selatan bersama para pemimpinnya. Pasal 4 dan 5 beralih kepada masa depan, menunjukkan yang Tuhan telah rencanakan. Dan pasal terakhir memberitahukan pencobaan, penghukuman, dan pengharapan pada bangsa-bangsa yang berdosa. Adalah sangat membantu untuk memahami situasi bersejarah kitab Mika. Kitab Mika pasal 1 ayat 1 menamai raja-raja Yehuda tempatnya mengabdi. Anda bisa membaca tentang semua raja ini serta pihak lainnya dari daerah utara dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 27 hingga pasal 20 ayat 21 dan kitab 2 Tawarik pasal 27 sampai 32. Untuk ringkasannya, lihat A Line of Rulers pada halaman 1361 sampai 1369 buku The Student Bible versi asli. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.